selamat datang kembali di podcast berita. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sering terjadi di media sosial, yaitu cyberbullying, dan juga kenapa pentingnya punya adab saat menggunakan media sosial. Sekarang ini kan hampir semua remaja aktif di media sosial. Di sana kita bisa ngobrol sama teman-teman, berbagi cerita, bahkan cari hiburan. Tapi sayangnya media sosial yang sering jadi tempat munculnya cyberbullying. Nah, hari ini kita sudah ada 3 narasumber yang bakalan ngobrol bareng sama kita. Sebelumnya, kenalin, saya Gamila. Saya Rizky Gaida. Saya Najmi Nurdiyanti. Saya Vivi Raisa Aulian Raisuka. Oke, kita mulai dari Kak Ika dulu ya. Kak, sebenarnya cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying itu perundungan yang terjadi lewat media sosial atau internet. Misalnya menghina seseorang di kolom komentar, mengirim pesan yang menyakitkan, atau menyebarkan informasi pribadi orang lain. Oh, jadi bentuknya bisa macam-macam ya? Kalau dibandingkan dengan bullying biasa, apa yang membuat cyberbullying ini berbeda? Kalau salah satu perbedaannya, di internet orang bisa saja menggunakan akun anonim atau akun palsu. Selain itu, cyberbullying bisa terjadi kapan saja dan jejaknya sulit dihapus. Wah, itu memang bisa jadi masalah besar. Kalau dari sisi psikologis, dampaknya bagaimana? Remaja itu sedang berada di fase mencari jati diri. Biasanya mereka juga sangat butuh pengakuan diri dari lingkungan sekitar. Lalu kalau mereka jadi korban cyberbullying, Seringkali komentar negatif yang mereka baca dianggap sebagai penilaian terhadap diri sendiri. Jadi akibatnya mereka bisa merasa tidak percaya diri. apakah kondisi seperti itu bisa sampai memicu depresi? Iya, bisa saja. Biasanya muncul rasa sedih yang berkepanjangan, cemas, bahkan kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang biasanya disukai. Kadang juga bisa mempengaruhi pola tidur dan konsentrasi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya seperti apa? Banyak remaja yang akhirnya memilih menjauh dari lingkungan sosialnya, mereka juga bisa kehilangan semangat belajar sehingga prestasinya menurun. Ada juga dampak sosialnya? Ada. Mereka bisa merasa kesepian dan jadi lebih sulit berinteraksi dengan orang lain. Hal itu tentu bisa memperburuk kondisi mental mereka. Nah, sekarang kita bahas soal adab bermedia sosial. Sebenarnya seberapa penting sih hal ini? Penting banget, walaupun kita berkomunikasi lewat internet, kita harus menjaga ucapan dan sopan santun. Contohnya seperti apa? Misalnya, tidak menghina orang lain, tidak menyebarkan rumor, dan tidak membagikan data pribadi tanpa seizin orang lain. Selain itu, penting juga untuk berpikir dulu sebelum berkomentar. Tanyai dulu diri sendiri, apakah komentar ini bisa menyakiti orang lain atau tidak. Sebaiknya gunakan media sosial untuk hal-hal positif, misalnya memberi dukungan kepada orang lain atau berbagi hal yang bermanfaat. Kalau dari lingkungan sekitar, apa yang bisa dilakukan? Keluarga dan sekolah punya peran yang sangat penting. Mereka perlu memberikan dukungan dan membuka komunikasi dengan remaja. Selain itu, literasi digital juga penting supaya remaja lebih bijak dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Jadi teman-teman, cyberbullying itu bukan masalah kecil.
Dampaknya bisa sangat besar bagi kesehatan mental remaja. Karena itu, kita semua perlu menggunakan media sosial dengan bijak, saling menghargai, dan tetap menjaga adab saat berinteraksi di dunia digital. Saya pamit, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.